Ribuan mobil mainan dipamerkan di gelaran Swap Meet Tomochi di kawasan Argo Manunggal, Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Ada aneka model diecast, miniatur mobil berskala 1:64. Ada pula models, mainan yang merefleksikan mobil aslinya dengan skala sebenarnya. Tak heran, acara ini jadi surganya para kolektor mainan. Ajang kumpul untuk berbagi informasi, barter, hingga jual beli. Harga mainan yang ada di sini beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp4,5 juta. Tergantung jenis, model, tipe, dan faktor kelangkaan. Untuk pribadi kita, misalnya kalau misalnya kita mau nambah koleksi gitu kan, terus kita lihat teman kita ada yang punya, kita bisa barter. Atau kita emang mau beli, kita bisa beli gitu loh. Swap Meet Tomochi digelar rutin 1 minggu sekali oleh komunitas Tomochi, kumpulan pecinta dan kolektor mainan. Dari 2.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, acara ini sedikitnya akan dihadiri sekitar 300 kolektor mainan. Rizka Ramdhani, Lutfi Evan melaporkan untuk NET. Tapi ada ya orang nembak kayak gini ya? Kamu tuh megang apa? Ini keren banget. Ini aku megang auto rifle, tapi ini kerennya, ini terbuat dari kaleng. Tok 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 tok. Retro banget, kayak mainan tahun 60-an, tahun 70-an gitu, Mar. Kalau kamu tuh megang apa nih? Kalau ini sih aku megang ada truk ya, truk tapi ada tulisannya Tomochi. Nah, saya tadi sempat nanya juga sama para anggota Tomochi. Tomochi itu apa sih dulunya? Choice and Models Collector Indonesia. Jadi komunitas kolektor mainan-mainan, bisa mainannya apa aja, tapi yang mereka bawa di sini adalah mainan orientasinya di mobil. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita perkenalkan yang pertama ada Mas Kemas. Selamat pagi. Mas Dani dan juga Aditya. Terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi nih, apa aja sih yang dibawa? Tadi saya terkesima sama ini, dan sama yang satu lagi nih yang ini yang keren banget nih. Ini ternyata harganya lumayan mahal ya? Lumayan. Berapa ini? Bisa di hampir 2-3 juta. Wow, memang ini semuanya nih collector's edition gitu? Kita hampir semua mainan kita anggap sebagai collector edition. I see. Sudah dari kapan sih ada Tomochi ini? Tomochi pertama kali itu tahun 2000. Kita ada 5 orang yang senang mainan, kemudian kita bikin pameran. Akhirnya dari tanggal pameran tersebut kita bikin komunitas namanya Tomochi itu. Dan sejak tahun 2000 sampai sekarang kita terus berkembang. Dan hampir di setiap kota besar di Indonesia kita sudah punya kegiatan yang hampir sama seperti di Jakarta. Kegiatannya apa sih kalau misalnya punya mainan seperti ini? Kegiatan utama kita adalah Swap Meet. Swap Meet itu kalau di Jakarta hampir setiap minggu ada. Di Bandung itu hampir setiap 2 minggu. Di Surabaya juga demikian. Di Denpasar, di Makassar, Medan, Palembang. Udah hampir semua kota besar ada. Ketika Swap Meet ngapain gitu? Misalnya saya punya mobil ini, terus Shanas pakai itu. Terus saya yang, Shanas. Bisa seperti itu, bisa kita main, kita jual beli, kita barteran, kemudian sharing-sharing tentang informasi tentang khususnya mainan. Barter juga bisa? Bisa. Wow, nah kalau dari Mas Denny, apa sih sebenarnya kenikmatan mengumpulkan mainan seperti ini? Apa ya? Ya gimana kalau nikmatin? Cuman bisa dirasain sendiri. Gitu? Kenapa mengkoleksi? Mulainya sih mungkin semua kolektor dari kecil juga biasa anak laki udah mainin mobil-mobilan kan? Iya, biar awet muda mungkin ya? Enggak juga sih. Uban mah tetep. Biasanya kolektor kalau ini yang bisa ngerasain cuman sendiri. Apa sih yang dirasakan ketika melihat mobil yang dipegang sama Mas Denny itu? Iya, bagi kita mah udah indah. Terus apalagi kalau kita dapat yang agak-agak rare gitu kan, langka, itu lebih lagi. Yang rare di sini yang mana kira-kira? Seperti jelas ini. Yang itu. Itu kenapa? Cerita di baliknya. Ini punya Om Kemas, biar Om Kemas. Oh iya. Saya jelasin sedikit ini. Ini kebetulan edisi mobil-mobilan yang khusus buat toko. Jadi sebenarnya dia tidak pernah dipublish untuk umum. Jadi dia belum di kelingannya masih utuh. Jadi ini sebenarnya display menunjukkan bahwa mobilan
mobilan ini Asalnya awalnya seperti begini. ini. Ini masih belum finishing, jadi masih seperti warna aslinya diecast. Cool, dapat dari mana waktu itu ceritanya? Ini dapat dari salah satu seller di Amerika, transaksi kita di situs lelang. Kemudian Harganya berapa? waktu itu dapatnya mungkin sekitar hampir 700 ribuan. 700.000 untuk sekecil ini. Nah, itu kan duit yang tidak kecil gitu ya. Kalau Mas Kemas dan juga Mas Denny gitu kan punya keluarga pastinya. Ada nggak sih istri yang, aduh kok belinya mainan terus sih gitu. Mending beliin saya makeup. Nah, itu saya. Berlian loh. Nggak percaya nggak dulu pertama kita bilang sama istri tuh, andaikan kita beli mobil yang 100.000 deh, kita tetap bilangnya 25.000. Karena mereka nggak tahu juga ya, Mas. Sampai akhirnya tahu sendiri sekarang. Ini loh yang juga keren. Kalau misalnya dilihat kayaknya sepertinya di print begitu, tapi sebetulnya ini tidak di print kan? Hand painted. Itu hand painting. Hand painted. Berapa harganya kalau di hand painted seperti ini? Itu enggak Susah dihargai. Susah dihargai. Karena itu benar-benar buatan tangan sendiri, bukan buatan mesin atau apa, bukan. Oke. Ini kan untuk yang rare seperti ini gitu ya. Kalau dibeli itu nanti akan dijual lagi begitu kan? Ada yang bisa menjual lagi. Nah, itu seberapa menguntungkannya sih bisnis membeli barang-barang kolektor seperti ini, mainan kolektor? Kalau dari barang-barang seperti ini, terus terang ada beberapa teman saya itu udah hobi ini udah menjadi income buat keluarga dia. Oh ya? Wow. Seperti itu. Dia jualan apa di situ? Kurang lebih mainan Mobil-mobilan. seperti ini, cuman dia kan ada setiap kolektor itu ada demand yang tipe tertentu, nah itu dia bisa mensuplai. Demand terbesar itu mainan apa? Mas Contoh seperti mobil-mobil VW, kemudian mobil-mobil Mercedes, kemudian Land Rover, itu dia sudah punya ada komunitas-komunitas lagi yang sangat suka. Wah, saya jadi mikir begini, kalau misalnya ini kan yang memang hadir di sini kan mobil-mobil kan. Cuma saya juga sebenarnya punya mainan dari zaman kecil, mungkin ada 20 tahun yang Polly lalu. Pocket. Polly Pocket. Atau misalnya ini loh, koleksi kartu. Iya. Karakter zaman dulu itu ada nggak sih nilainya setelah 20 tahun kemudian? Harusnya ada. Pastinya ada. Cuman kita harus cari referensi untuk membackup mengenai harganya berapa gitu. Jualnya di mana? Ada nggak sih forumnya? Forumnya banyak. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak sekali forum-forum tentang mainan. Yang paling kredibel 3 aja atau 2 aja? Cukup kredibel seperti kita, Tomochi, kemudian ada juga KAFI, Komunitas Action Figure Indonesia, kemudian juga ada seperti PND itu pusat ngumpulnya diecaster. Kalau Tomochi website, di website apa? Kita lebih ke milis, website kita sebenarnya ada, cuman kita nggak terlalu. Oke. Mas Adit, saya penasaran deh. Dari tadi Mas Adit diem-diem aja gitu. Jangan-jangan ngeliatin harga atau saya tuh penasarannya gini. Kalau misalnya beli dan ini adalah misalnya rare gitu. Kira-kira nanti kita bisa jualnya lagi tuh berapa persen sih kita naikkan misalnya gitu? Ya, tergantung pasarannya juga sih. Ada yang tiba-tiba barang itu menjadi rare, harga itu bisa menjadi melonjak tiba-tiba. Berapa kali lipat? Ya, misalnya ada dulu mobil yang cukup biasa, 20.000, 25.000, begitu barang itu sudah menjadi langka atau cukup kencang untuk dibuat balapan, harganya melonjak naik. Bisa menjadi 200.000, 700.000. Oh, mungkin itu yang nanti akan diberitahu kepada istri gitu. Ini bisa menguntungkan loh, gitu. Jadinya boleh gitu ya. Balapan mobil kencang. Coba saya mau ngetes seberapa kencang. Mobil terkencang yang Mas Adit punya yang mana ya? Akan kita tes di... Bukan yang terkencang sih, cuma ini yang baru saya gunakan balapan. Balapan. Oke. Jadi kita bermain dengan gravitasi. Contohnya seperti ini. Wih. Itu akan berbeda-beda setiap kali. Boleh didorong nggak? Nggak boleh. Jadi kadang di setiap start ada sebuah papan mika. Jika itu start dibuka. Jadi meluncurnya barengan. Untuk menentukan kualitas mobil A atau mobil B mana yang lebih bagus gitu.
Iya. Bukan lebih bagus, lebih kencang. Lebih Kita kencang. kan cari speednya. Jadi seperti kayak balapan kalau normal itu seperti drag race, kita bilangnya downhill racing. Jadi benar-benar Downhill. ya downhill. Jadi berdasarkan gravitasi. Tipe mobilnya nggak bisa sembarangan. Kalau Nggak ini bisa sembarangan. Nah, bahkan kita bikin sampai seperti ini. Ini berat sekali loh. Berat sekali, Helm. kemudian ada juga yang seperti ini. Oh, makin berat ya makin kencang karena kita main Dan gravitasi ya. untuk ini kita boleh bangga dalam pengertian di Indonesia, di luar negeri pun belum ada se-ekstrim kita untuk bikin balapan. Karena kita udah pakai bearing wheels, jadi rodanya sendiri itu dari ball bearing, kemudian boleh dipegang. Ini modif sendiri ya Oh, Mas? ini berat sekali loh. Ini cukup berat. 300 gram. Bisa 300 gram. Kuat ya? Wow. Nice. Nah, kalau misalnya kita mau ikutan, biasanya ikutan balapan tuh kemana? Kita hampir setiap minggu itu ada kegiatan swap meet di Jakarta. Setiap swap meet itu biasanya kita ada balapan. Kelasnya itu tergantung berbeda-beda sesuai kira-kira apa yang kita mau Kalau lombakan. mau gabung gimana? Ada Kalau mau gabung kontak untuk, Twitter atau Facebook? Facebook ada Tomochi, Facebooknya Tomochi. Kemudian kalau untuk Twitter mungkin pakai masih Twitter pribadi MSC24 @MSC247. Kemudian Website nggak ada ya? Website belum ada. Oke, jadi kita main di Facebook aja ya. Bagi Anda yang mau main-main Tomochi, bergabung dengan Tomochi, langsung ke Facebooknya, cari ketik Saya mau Tomochi. menambahkan kita nanti bulan November kita kebetulan ada event yang cukup besar di Jakarta namanya Indonesia Diecast Expo di Balai Kartini tanggal 15 dan 16 November. Kita akan itu adalah acara kita tentang anak-anak diecast, kemudian peserta yang akan datang tuh tidak hanya dari Indonesia, kemudian ada dari Brunei, dari Singapura, Malaysia, dan insya Allah Nice. Thailand sama dan Itu semua ada di Facebook ya detailnya ya? Ada. Thank you I Mas see. Kemas. Thank Dan you. juga Boys will be boys memang ya. Terima kasih sudah bergabung sama kita hari ini. Tapi ini buat saya ya. Nah, setelah ini kami juga punya informasi mengenai ragam kreasi rekal atau sandaran Al-Quran, mulai dari ukiran kayu khas Jepara hingga rekal khas Turki. Jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.